Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan penanganan COVID di Bali. Tadi dengan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, Pak Sekda, Pak Dewa Madendra juga sudah menjelaskan bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang sudah dilakukan, karena berkaitan dengan lebih banyak adalah dari pengaruh dari luar. Kemudian upaya-upaya penutupan yang dilakukan oleh beberapa tempat memang tidak disarankan. Saya kembali ke Pak Sekda. Nah, ketika kita bicara soal bagaimana membuat masyarakat disiplin, kemudian diam di rumah dan melakukan upaya-upaya pencegahan, saya lihat Satuan Gugus Tugas ini sudah bekerjasama dengan Desa Adat, kemudian dengan Parisade. Namun demikian ini tentu masih perlu diupayakan, karena bagaimanapun juga Desa Adat menjadi garda terdepan. Tapi ada juga yang persoalkan, Pak Sekda, kenapa kok harus adat yang ditampilkan, bukan desa dinas dan sebagainya yang harus mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, mengenai ajakan himbauan kepada masyarakat untuk semakin disiplin mengikuti arahan-arahan pencegahan COVID ini terus-menerus kita lakukan. Media-media mainstream kita gunakan, media online kita gunakan, himbauan-himbauan langsung, brosur, stiker sudah ada di mana-mana. Pemerintah kabupaten juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk bisa sampai ke masyarakat paling bawah, maka juga dibentuk Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat, ya kan. Namanya Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat, tetapi susunan Satgas itu tidak hanya Desa Adat. Di dalamnya juga ada Desa Dinas, ada unsur TNI yakni Babinsanya, dan ada unsur Polri yakni Babin Kamtibmasnya. Jadi mereka bersinergi bersama-sama. Cuma namanya Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat. Mengapa dipakai Desa Adat sebagai basisnya? Kita di Bali ini kan memiliki pengalaman yang real bahwa Desa Adat relatif lebih kuat kewibawaannya di dalam menegakkan disiplin masyarakat. Sebagai contoh, kami mengambil kasus nyepi desa, ya kan. Siapa yang menjaga nyepi desa? Apakah pemerintah desanya atau Desa Adatnya? Dari situ kita melihat Desa Adatnya yang menjaga, bukan lewat percalangnya segala macam. Jadi Desa Adat ini dalam konteks menjaga disiplin masyarakat ini lebih kuat pengaruhnya. Karena itu kita gunakan jalur itu. Bukan berarti Desa Dinas dan Kelurahan tidak dipakai, tapi dia bergabung, bersinergi di dalam Satgas Gotong Royong itu. Jadi ada semuanya terpakai. Yang jadi persoalan adalah ketika misalnya persoalan dana misalnya. Kan banyak bilang ini Desa Adat harus menggali dana sendiri di situ, di internal sendiri. Ini apakah tidak semacam dalih mengalihkan bahwa harus Desa Adat yang ini, sehingga pemerintah boleh dikatakan, mohon maaf, mungkin dianggap lepas. Pemerintah tidak punya berpikir begitu, tidak pernah berpikir akan mengalihkan bebannya kepada masyarakat. Tetapi kita sadari bahwa situasi ini atau pengendalian penyakit ini kan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi semua komponen masyarakat harus ikut, ya kan. Bahwa kenapa Desa Adat didebarkan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengenai pembiayaannya, ini kombinasi, ya, kombinasi antara dana Desa Adat dan juga dana desa. Ya kan, desa juga menerima dana desa. Desa Adat juga menerima dana Desa Adat dari pemerintah provinsi. Ini bukan strategi pengalihan beban. Harus diketahui juga dana Desa Adat itu datangnya dari pemerintah provinsi. Dan sekarang kan 300 juta per Desa Adat. Sekarang sudah diarahkan oleh Pak Gubernur dibagi dua. 150 juta itu untuk Desa Adat dengan segenap biaya yang ada untuk mereka, operasionalnya. Kemudian 50 juta ini digunakan untuk membiayai gugus tugas mereka, satuan tugas mereka. Dan 100 juta itu untuk social safety net atau jaring pengaman sosial. Artinya 150 juta itu sudah diperuntukkan untuk penanganan COVID ini. Penanganan penyakitnya, baik itu sosialisasi kan, kemudian membuat masker silakan, memberi hand sanitizer, kan 50 juta. 100 juta ini digunakan untuk jaring pengaman sosial. Memberikan bantuan kepada warga yang menghadapi persoalan ini. Belum cukup sampai di situ, dana desa juga digunakan untuk hal yang sama. Dan dana desa ini lebih besar jumlahnya. Nah, dana Desa Adat dan dana desa berkolaborasi, idealnya cukup untuk itu. Tapi kalau nanti dalam realitasnya menjadi tidak cukup, maka Provinsi Bali, pemerintah provinsi sudah punya skema untuk mengcover lagi. Jadi ini bukan pengalihan beban kepada Desa Adat, karena harus dipahami juga dana Desa Adat itu kan 300 juta kan dari provinsi, dana provinsi juga, ya kan. Satu sisi juga ada begini, oke, ketika misalnya mungkin tidak disadari kalau itu memang sebetulnya ada bantuan real, uang dalam bentuk begitu, tapi masyarakat juga berpikir ini ketika kita disuruh diam di rumah,
ada nggak bantuan lain kepada masyarakat, misalnya sembako seperti itu? Mungkin itu bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ya, yang saya sebutkan tadi 100 juta per desa adat ini adalah untuk itu. Nah, kalau 50-nya kan untuk operasional Satgas. Nah, ini ditambah lagi dengan dana desa yang juga untuk hal yang sama. Di luar itu sudah ada juga warga masyarakat kita mendapatkan program PKH, program Keluarga Harapan. Ya kan? Ada puluhan ribu juga yang mendapatkan. Di luar itu ada warga masyarakat juga sudah mendapatkan BPNT, bantuan pangan non tunai. Kemudian ada lagi bagi mereka yang menganggur kehilangan pekerjaannya melalui bantuan prakerja. Jadi sebenarnya yang dibiayai oleh desa adat itu adalah di luar yang telah mendapatkan PKH, di luar yang telah mendapatkan BPNT, dan nanti di luar yang mendapatkan prakerja. Artinya memang sembako atau dalam bentuk sembako misalnya diberikan oleh desa adat itu sebenarnya ada bantuan pemerintah ya? Sekarang dianjurkan tidak dalam bentuk sembako, dalam bentuk uang tunai. Ya. Jadi dana desa adat dan dana desa ini adalah untuk membantu masyarakat di luar yang sudah mendapatkan ini. Karena yang mendapatkan PKH, yang mendapatkan BPNT, ini nilainya juga sudah dinaikkan oleh pemerintah. Nominalnya sudah dinaikkan oleh pemerintah. Nah, tetapi kita tahu bahwa tidak semua warga masyarakat mendapatkan PKH dan juga mendapatkan BPNT, mendapatkan prakerja. Maka inilah di-cover oleh dana desa adat dan dana desa. Kalau nanti kurang, sudah diberitahu oleh Pak Gub agar desa adat atau desa ini melaporkan lagi kekurangannya. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Tapi pakai dulu yang itu. Artinya mungkin masyarakat menilai Pak Gubernur datang memberikan sembako langsung, tidak melalui desa-desa adat. Mungkin itu yang dimaksud Pak. Ya itu tindakan-tindakan yang tidak populer saat sekarang ini. Kalau pemerintah kan skemanya harus skema yang jelas. Kalau itu kan insidentil, berkunjung ke desa bagi-bagi sembako. Ya itu mungkin yang diharapkan kira-kira ya. Pemerintah tentu tidak bekerja sesederhana itu. Pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, menyiapkan alokasi yang jelas. Pendistribusiannya tentu lewat jalur-jalur yang resmi. Kalau itu insidental begitu nggak apa-apa ya. Baik, kita hentikan dulu sejenak Pak Sekda, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.